Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salihah bisir al-Fatihah. Ala hadrat Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in asyhadu an la Fatihah. وإلى إمام أبي حامد الغزالي له الفاتحة. وإلى شيخنا الكرام كي حاج سيف الدين سوري حاشم له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang sama kemudian bahwa mereka-mereka yang mustahtirin sedemikian pesatnya pada periode selama hampir 1000 tahun ini, yang mana kemudian pada akhirnya resonansi yang disampaikan, yang dikembangkan oleh para uzlah menjadi sama sekali tidak terdengar, dan kemudian hal itu memberikan sebuah dampak yang pada akhirnya menyisakan dampak itu pada masa-masa yang sekarang ini. Kita akan kemudian menguji beberapa tesis yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tentu saja, jika pada umumnya bahwa kita memang berusaha untuk memberikan sebuah kategori bagi yang uzlah, dan itu adalah tentu yang lebih utama daripada kemudian kita terjebak pada memikirkan para mustahtirin itu sendiri. Tetapi kita juga akan melihat realitas selama 1000 tahun belakangan ini, sejauh mana kemudian pemekaran dan perkembangan mustahtirin itu lebih mengkhawatirkan daripada yang uzlah. Sejauh mana saya ingin kembali menyampaikan bahwa seperti dalam sejarah itu sendiri, ketika Al-Barzanji dibuat, ketika Salahuddin Al-Ayyubi muncul, maka apa yang terjadi setelahnya seperti yang kemudian terjadi pada hari ini, maka yang lebih banyak itu para mustahtirin dibandingkan oleh para uzlah itu sendiri. Yang oleh karena itu, ketika kita mengeluh-elukan mereka yang uzlah, tentu kita tidak menemukan sebuah padanan perspektif atau padanan pernyataan yang tepat. Sejauh mana kemudian jika sebaliknya mereka yang mustahtirin akan sedemikian mampu untuk memproduksi ketepatan-ketepatan perspektif dan ketepatan-ketepatan pernyataan, sejauh mana seperti yang saya singgung sebelumnya, pada munculnya nada-nada sumbang yang diaransemen dalam lagu-lagu yang menjadi luar biasa meluasnya di tengah-tengah masyarakat, dan itu akan berkontradiksi dengan bagaimana Al-Barzanji itu sendiri melihat cakupan bahwa yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana menguji tesis Imam Al-Ghazali, yang mana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada problem dari kedua hubungan ini di atas yang uzlah dan mereka yang mustahtirin, sampai pada pernyataan Imam Al-Ghazali yang menyebutkan wa illa ma yukhalisu min mahdzuratin yata'arudu laha bil mukhalatah, di mana kemudian pada dampaknya kita tengah berada di
pinggiran antara keduanya. Dan itulah yang kemudian menjadi tesis Imam Al-Ghazali yang kita coba untuk perspektifkan sejauh mana kemudian kita akan menyadari di mana kemudian kesalahan kita tentang melihat kedua fenomena tersebut. Sejauh mana kemudian jika kita terjebak pada satu pemikiran atau pendayagunaan yang keliru sehingga kita asik sendiri di dalamnya dan kita tidak mampu kemudian melepaskan pada jerat di atas kekeliruan itu, maka kita bisa menjadi korban daripada pemikiran kita sendiri. Dan kita juga akan melihat bahwa apa yang Imam Al-Ghazali sebutkan tentang kehadiran para mustahdirin, memang pada sebenar-benarnya pada dirinya mereka adalah orang-orang yang mustahdirin dan tidaklah sebaliknya. Sehingga kemudian kita tidak boleh berekspektasi yang berlebihan daripada kehadiran para mustahdirin itu sendiri. Tidak hanya kemudian pada akibatnya kita akan dikecewakan, tetapi ketika kita berhadapan dengan realitas itu, kehidupan kita akan dapat terancam atau nyawa kita dapat diambil oleh mereka. Nah, itulah yang kemudian menjadikan bagaimana memberikan pengertian dan pemahaman dari keduanya menjadi penting. Ya, bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan wa ilama yukhalisu min mahdzuratin yata'arudzu laha bil mukhalatah. Tetapi pada isu yang lebih krusial, kepentingan kehidupan dan kepentingan nyawa di atas semuanya juga menjadi lebih utama daripada apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri. Lalu bagaimana membuat jembatan-jembatan perspektif dari persoalan kedua pengertian yang saling bertolak belakang tadi? Di luar itu bagaimana kemudian jarak posisi secara dimensional antara mereka yang mustahdirin, kemudian para crusaders di sisi yang sebaliknya, setelah itu berpihak dengan para mustahdirin itu, di sisi yang lain adalah Al-Barzanji dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu kita tengah mereka-reka atau tengah merekam atau tengah membayangkan bagaimana terjepitnya posisi kita dan bagaimana kemudian kita memberikan satu makrifah atau pemahaman atau pengetahuan untuk sekedar kemudian menjadi ideal di tengah-tengah realitas yang kemudian kita tengah alami. Karena menarik juga untuk kita memahaminya, kita tengah bertempur dengan nafsu kita sendiri, sejauh mana kemudian nafsu kita terikat dengan perspektif yang kita sampaikan kepada orang lain. Hal itu dapat merendahkan posisi kita di tengah-tengah masyarakat yang kita miliki. Pertama, karena kita tidak punya pengalaman untuk menyampaikan apa yang harusnya benar. Kedua, itu nampak daripada perspektif kita satu hal atau satu rumusan yang sedemikian kelirunya. Kemudian datanglah bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan sebuah tesis-tesis yang berangkat dari waktu hampir 1000 tahun yang lalu, di mana kemudian kita tengah menguji tesis Imam Al-Ghazali itu sendiri. Karena ketika saya ingin membayangkan tentang bagaimanakah kemudian mustahdirin di masa yang sedemikian modern itu, maka pemahaman di dalamnya, melihat bagaimana waktu yang muncul di dalamnya membutuhkan penyampaian yang sedemikian panjangnya dan betapa kemudian polarisasi mereka para mustahdirin sedemikian luasnya.
Yang oleh karena itu pemaknaan dari bahwa bagaimana kita bisa berada di tengah-tengah keniscayaan konsep yang satu hal dia badihi dan di sisi yang lain maka kita melihat konsep dari pemahaman kita yang relatif, maka muncul niat-niat yang kiranya kita harus memberikan pemaknaan yang lebih mendalam lagi tentang munculnya niat-niat tersebut. Karena pada kelirunya maka niat kita akan merusak semua tatanan yang ada. Dan oleh karena itu daripada pemberangkatan niat yang kita miliki, kita akan dikritik, kita akan diperbaiki, dan kita akan diobati sejauh mana kemudian kita memunculkan sebuah niat yang lebih baik daripada apa yang sebelumnya terjadi. Lebih jauh daripada itu tentu adalah pemahaman yang mewadahi bagaimana niat itu hadir. Yang oleh karena itu kita berusaha untuk memahami konsep uzlah ini dengan sebaik-baiknya dan belajar bagaimana hadirnya mustahdirin ini di tengah-tengah kemudian dalam kehidupan kita yang semakin lama semakin modern. Saya membayangkan bahwa kalau kita mengambil pemahaman uzlah ini dari Imam Al-Ghazali secara langsung, maka kita akan memahami satu hal saja, semua yang kita lihat telah keliru dan semua yang kita percayai telah salah. Selain kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa ila ma yukhalisu min mahdzuratin yata'arudhu laha bil mukhalatah. Disebabkan karena satu ketakutan tertentu, maka kita bisa melihat semuanya tidak keliru, maka kita melihat semua yang kita percaya tidak salah. Tapi di luar ketakutan itu, kita niscaya akan melihat bahwa semua ini telah keliru dan semua ini telah salah. Nah, bagaimana posisi kita untuk memberikan sebuah muqaranah di luar bagaimana adabul muqaranah itu sendiri, sehingga kemudian kita akan berkesesuaian sejauh mana secara perspektif dan secara pikiran sampai kemudian niat kita menjadi tidak terselubung, sehingga kemudian setiap tindakan kita tidak terserak atau tersandung. Dan ini akan menjadi sebuah pencapaian ideal sejauh mana kita memiliki sebuah makrifat yang benar tentang konsep uzlah itu sendiri. Karena pasti akan menjadi terlarang jika kita suudzon sama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pilihan-pilihan yang sedemikian berat ini akan membuat kita bergerak sejauh mana kemudian geraknya kita ini menuju sebuah visi yang terlihat daripada di luar kehidupan kita ini. Bagaimana kemudian orang lain melihat apa yang ingin kita capai. Oleh karena itu pemahaman tentang bagaimana mustahdirin yang sekarang adalah sebuah pemahaman yang penting sejauh mana kemudian Imam Al-Ghazali memberikan sebuah prasyarat wa ila ma yukhalisu min mahdzuratin yata'arudhu laha bil mukhalatah, dan itu menurut pemahaman saya yang sederhana ini. Kiranya demikian terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kemudian ada kekurangan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.